Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Itu dicatat oleh salah seorang muridnya, yaitu surat Yohanes. Ya, kita bisa baca itu bahwa God is love, Allah adalah kasih. Dan karena Dia adalah kasih, Dia selalu ingin mewujudkan kasihnya itu kepada kita. Tentu perlu ada kerjasama, perlu tanggapan dari kita. Tapi kalau kita mau percaya, kalau kita mau ikuti tuntunannya dalam hidup kita akan melihat bahwa He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita bisa melihat, bisa mengalami, dan bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 merupakan ayat yang dipakai untuk menciptakan lagu ini. Ya, ini pengalaman orang yang kenal Tuhan, bahwa kalau kita bergaul dengan Tuhan,
kita selalu bertanya kepada Dia, sehingga Dia mengarahkan langkah-langkah hidup kita, maka kita aman. Ada jaminan kalaupun jatuh nggak pernah sampai tergeletak. Sebab dikatakan Tuhan menopang tangannya. Di Perjanjian Baru, surat Yohanes berkata, hukum Taurat datang lewat Musa, tapi anugerah atau kasih karunia dan kebenaran datang lewat Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan dikatakan juga lewat kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Lewat firman, karena Yesus adalah firman, ya, kita belajar firman, kita merenungkan firman itu begitu rupa, kita semakin kenal Dia, maka kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah itu diperlukan di seluruh bagian kehidupan kita. Ada kasih karunia yang Tuhan sediakan, ya. Kita selamat, kita kenal Dia, kita memiliki hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus. Tapi juga ada banyak kasih karunia yang lain, karena dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Di surat Korintus bahkan dikatakan, aku telah mengenal kasih karunia-Nya, yaitu Ia telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada kasih karunia untuk bisa menjadi kaya dan tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kita baca orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, orang-orang yang sangat-sangat diberkati, tidak hanya secara rohani tapi secara materi juga mereka berlimpah-limpah. Itu merupakan satu kasih karunia, merupakan kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi tentunya ada bagian kita yang perlu kita kerjakan supaya kekayaan tersebut tidak membuat kita jatuh. Ada juga kasih karunia untuk menahan setiap penderitaan, khususnya penderitaan karena mengikut Yesus, ya. Ada aniaya, ada mungkin ejekan dan sebagainya. Tapi ada kasih karunia yang memampukan kita. Nah, kalau kita hidup dalam tuntunannya, dalam panggilannya, maka kasih karunia itu lebih dari cukup buat kita. Paulus pernah berseru 3 kali katanya, karena ada utusan iblis yang dikirim untuk menggocoh dia. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu tidak bicara tentang penyakit, itu bicara tentang aniaya atau persoalan yang dihadapi, yang ketika Paulus sudah berseru kepada Tuhan 3 kali, Tuhan bilang, enggak, kasih karunia yang aku berikan cukup buat kamu mengatasi itu semua. Dan itu membuat Paulus bergantung sama Tuhan. Dalam hidup kita itu kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang mungkin kita nggak suka, ya. Kita mau lari, kita mau tengking nggak bisa. Bukan penyakit, ya, sekali lagi, karena itu nggak bicara soal penyakit, tapi soal banyak hal yang mungkin ada beberapa hal barangkali yang kita rasanya kita mau tinggalkan, ya, kita mau lari, tapi enggak, Tuhan bilang enggak, kamu stay di situ. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus menyatakan hal itu juga dalam salah satu suratnya, ya, di dalam kisah yang dia sampaikan, ya, kepada orang-orang yang dia layani. Di Kisah 20, ya, ayat 22, dia bilang, aku ini tawanan roh, ya. Dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada masa-masa rasanya dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Dia mungkin mau lari, seperti dikatakan tadi, dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ada utusan iblis yang dikirim menggocoh dia, ya. Tapi Tuhan bilang cukup, kamu tetap di situ, ya, kamu bisa, kasih karuniaku lebih dari cukup. Nah, dia memilih untuk nurut sama Tuhan, ya, dia jadi ditawan Tuhan, ya, tawanan roh. Tapi kita juga melihat di Perjanjian Lama ada orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau ini mereka betul-betul tawanan, ya, dan mereka nggak punya pilihan.
Tapi di situ justru ketika mereka bergantung sama Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Secara logika mereka nggak bisa, nggak mampu. Mereka tawanan, mereka nggak punya pilihan. Mereka ditangkap, dibawa ke Babel, dipaksa sekolah selama 3 tahun, kemudian harus bekerja di satu kerajaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir. Tapi toh mereka tetap bisa hidup benar. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Tapi ada bagian yang mereka harus kerjakan, yaitu selain membangun hubungan dengan Tuhan, mereka taat berada di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Walaupun statusnya tawanan, tapi Alkitab mencatat 4 orang ini menjadi orang-orang yang penting di kerajaan Babel. Ya, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Khususnya Daniel, karena memang ini di kitab Daniel banyak cerita mengenai Daniel, dia tetap ada di kelompok atau di posisi yang penting. Selama 3-4 pemerintahan yang berganti, dia tetap di atas. Dia hidup dalam suasana yang mungkin kalau dia boleh milih, dia mau pulang ke Yerusalem. Tapi dia tawanan. Tapi ketika dia nurut sama Tuhan, walaupun statusnya tawanan, dia menikmati the best of the land, yang terbaik. Karena dia menjadi orang penting di negeri asing. Ada satu ayat di perjanjian lama yang berkata, if you willing and obey, ya, kalau kamu menurut dan kamu taat, you will eat the best of the land. Kamu akan menikmati, kamu akan makan yang terbaik. Ya, mungkin lingkungan di mana kita tinggal, atau pekerjaan yang sedang kita lakukan, atau pelayanan, atau apa saja yang ada yang sedang kita terlibat di dalamnya bukan hal yang ideal. Dan memang gak ada yang ideal, ya. Nah, tentu kita harus tanya Tuhan bagaimana dia menuntun kita. Tapi mungkin saat itu kita seperti tawanan, ya. Kita gak punya pilihan banyak. Tapi mungkin juga kita punya pilihan. Seperti Paulus, dia orang yang merdeka, tapi dia memilih untuk menjadi tawanan roh. Artinya mau ikut tuntunan Tuhan. Dan waktu dia mengikuti tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup, ya. Itu memampukan dia untuk bisa menghadapi hal-hal yang di luar kekuatan dia. Untuk kasus Daniel, kita lihat bagaimana ketika dia dengan teman-temannya terancam mau dibunuh, karena Raja Nebukadnezar itu memerintahkan untuk memberitahu apa yang dia mimpikan sebelumnya. Dan kalau nggak ada yang bisa kasih tahu, maka seluruh orang pintar, orang berilmu di Babel akan dibunuh. Jadi termasuk Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Nah, secara logika nggak mungkin. Tapi Daniel berseru kepada Tuhan. Dia mengajak teman-temannya untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberitahu kepada Daniel apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Secara logika nggak mungkin. Tapi waktu Daniel berseru kepada Tuhan, Tuhan membuat sesuatu yang mustahil itu bisa dilakukan. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego, kalau kita baca di Daniel pasal 3, mereka mengalami dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak mati. Tidak ada bau kebakaran, tidak ada bau angus. Pakaian mereka, rambut mereka tidak terbakar. Dan itu membuat Raja Nebukadnezar tercengang-cengang. Mereka secara logika gak akan mungkin itu. Tapi waktu mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka punya prinsip seperti yang Sadrah, Mesah, Abednego katakan, kalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Wow, itu luar biasa sekali. Dan Tuhan melindungi mereka. Nah, ada kisah lain di perjanjian lama juga, yaitu tentang Mordekai dan Esther. Ini juga tawanan, sama seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dikatakan di situ Esther 2 ayat 5, nanti bisa baca ya. Kitab Esther ini unik nih ya. Kitab di mana tidak ada kata Tuhan, dari Esther pasal 1 sampai pasal terakhir. Tapi para
pimpinan gereja dulu ya memutuskan ini termasuk dalam kanonisasi ya, kitab-kitab yang dipilih dimasukkan, diakui sebagai firman Tuhan. Walaupun dalam kitab Ester ini tidak ada kata Tuhan ya. Kita bisa baca dari Ester 1 sampai selesai dan bisa memahami ceritanya. Tapi saya tunjukkan 3 ayat di sini ya. Ester 2 ayat yang kelima. Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi ya, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan ya, atau tawanan, yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi kalau kita perhatikan di sini, baik Mordekai maupun Ester, keduanya juga orang-orang buangan atau tawanan. Tapi ketika mereka dibuang ya, khususnya Mordekai karena dia lebih tua ya, dianggap di sini sebagai pengasuh ya, pengasuh daripada Hadasa atau Ester. Maka Mordekai ini punya prinsip yang bagus ya dalam mengikut Tuhan ya. Diajarkan banyak hal kepada Ester untuk memiliki hati yang penurut, dan nanti kalau baca ceritanya ya, Ester itu terpilih dari sekian banyak wanita cantik yang diseleksi ya untuk menjadi permaisuri. Ester terpilih. Itu nggak kebayang tuh kalau ceritanya itu di kita baca bagaimana setiap wanita itu yang cantik didandani berbulan-bulan sebelum masuk menghadap Raja Ahasuerus ya. Kemudian akhirnya setelah sekian nggak tahu berapa ratus wanita ya atau berapa ribu ya dipilih, akhirnya Ester yang terpilih. Apakah nggak ada wanita cantik yang lain? Saya percaya banyak. Tapi Ester itu bukan hanya cantiknya, elok perawakannya, tapi ada satu yang disebut kecantikan batiniah. Kalau kita pelajari kitab Ester, kita akan melihat bahwa Hadasa ini atau Ester, dia ini dididik oleh Mordekai ya. Mordekai itu anak saudara ayahnya. Jadi ini sepupuan tapi lebih tua, jadi seperti paman begitu ya. Dia yang mendidik Ester dan dia perhatikan Ester, dia jagai, lalu dia dia didik begitu rupa sehingga Ester ini mempunyai orang yang penurut ya, submit ya, menundukkan diri, hormat, respect kepada orang yang ada di atas dia. Nah, kalau kita pelajari kitab Ester, kita akan melihat waktu Ester itu menghadap Raja Ahasuerus ya. Bahkan sebelum dia menghadap Raja Ahasuerus itu, dia ketemu dengan orang yang mengatur ya, para wanita yang akan menghadap Raja Ahasuerus ya. Dan Ester ini menimbulkan favor katanya, menimbulkan kasih sayang. Jadi waktu Ester berjumpa dengan orang-orang di atas dia, mereka memandang Ester dan mereka Ester itu mendapatkan favor ya. Ya, kita lihat beberapa kali ini dicatat di Alkitab ya, di kisah mengenai Yusuf, di kisah mengenai Daniel ya, juga di kisah mengenai Ester. Kenapa bisa dapat favor? Ya bukan karena ganteng, karena cantik ya, tapi itu soal kondisi jiwa ya. Bagaimana orang itu bisa mempunyai sikap yang respect, hormat, itu bisa dilatih ya. Itu sesuatu yang kalau
kita kita lihat ya, ada banyak training-training yang membentuk kepribadian itu bagus sekali. Tapi saya percaya tidak hanya itu, jauh di kedalaman hati ya, hati nurani itu ada suatu sikap yang benar yang dari Tuhan, yang Esther miliki, yang Daniel miliki, yang Yusuf miliki ya. Takut akan Tuhan itu ada dalam hidup mereka, sehingga orang-orang di atas mereka itu memberikan favor atau rasa kasih sayang bukan hanya karena senang ya. Saya percaya mereka punya rasa aman. Mereka tahu bahwa orang-orang seperti Yusuf ya, di perjanjian lama di Mesir itu, di rumah Potifar juga ya, di penjara juga sebelum dia akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir ya. Juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Esther. Ini tidak akan menikam dari belakang istilahnya ya. Tidak akan berkhianat, tidak akan bersikap nggak benar ya. Nah, karena dari hati nurani mereka ya, saya percaya itu Tuhan bentuk mereka. Tapi lewat siapa mereka dibentuk? Kalau kasusnya Esther itu lewat Mordekai, lewat pengasuhnya. Jadi Esther itu mendapatkan favor ya, mendapatkan kasih karunia, dan akhirnya dia menjadi ratu. Nah, waktu dia menjadi ratu, perlu kita ingat bahwa seseorang itu mendapatkan sesuatu tidak sekedar untuk dirinya, tapi ada tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Waktu Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, belakangan dia kasih tahu kepada abang-abangnya, aku diutus mendahului kalian semua untuk menyiapkan supaya ada makanan, minuman, dan semua yang diperlukan untuk kalian ketika datang kelaparan di atas muka bumi. Yusuf mengerti hal itu. Daniel tiba di Babel, ada rencana Tuhan, dan dia menjadi orang hebat, orang penting. Dia mungkin kalau hidup sekarang ini dia menjadi petinggi ya, menteri atau wakil presiden dan sebagainya ya, dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi ada tujuannya, ada tugas. Sehingga keberadaan Daniel di Babel itu juga dengan teman-temannya membawa dampak yang sangat-sangat baik ya bagi Babel. Nah, bahwa mereka menikmati upahnya itu memang apa boleh buat. Tapi ada tugas besar yang Tuhan percayakan. Demikian juga dengan Mordekai dan Esther. Ya, khususnya Esther. Esther itu akhirnya menjadi tangan Tuhan untuk orang-orang Yahudi yang waktu itu mau dibantai, mereka diselamatkan dan terjadi pembalikan keadaan. Nanti bisa baca lebih detail ya kitab Esther, bagaimana Tuhan pakai Esther. Kemudian ketika dia mau menghadap Raja Ahasuerus yang waktu itu sudah menjadi suaminya, tapi aturan yang berlaku saat itu, kalau raja nggak panggil seseorang, maka nggak boleh datang menghadap raja itu. Dan kalau datang muncul, sekalipun itu istrinya seperti Esther, dan dia muncul lalu raja tidak berkenan, dia mati. Tapi kalau raja berkenan, raja akan mengulurkan tongkatnya dan menyatakan, oke, kamu mau apa? Kamu boleh ketemu saya. Nah, waktu Esther mau menghadap Raja Ahasuerus yang adalah suaminya sendiri, dia mengajak Mordekai dan orang-orang Yahudi yang lain untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Juga dayang-dayang Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Hari ini kita kenal yang namanya puasa Esther, yaitu tidak makan tidak minum selama 3 hari. Waktu Esther menghadap Raja Ahasuerus, dia sudah punya tekad seperti yang dikatakan juga oleh Sadrak, Mesak, Abednego ya. Dia berkata begini, aku akan menghadap raja sekalipun itu bertentangan dengan hukum yang berlaku ya. Apabila aku harus mati, biarlah aku mati ya. If I perish, ya sudah, gak apa-apa ya. Ini luar biasa sekali. Tapi waktu Esther menghadap raja, ternyata raja memanggil dia. Dan kalau dipelajari lebih lanjut, akhirnya terjadi pembalikan keadaan. Orang-orang Yahudi yang waktu itu mau dibunuh, justru mereka diselamatkan. Dan musuh-musuh mereka semuanya digantung dan dibasmi ya. Kita melihat ini terjadi karena ada orang yang adalah tawanan yang namanya Esther dan juga Mordekai. Mereka mengizinkan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan ya.
Tuhan yang bekerja, tapi lewat hidup mereka. Mereka tawanan. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak, itu orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego itu kan orang-orang ganteng, perawakannya bagus, orang pinter. Esther orang yang cantik, saya bukan orang yang seperti itu, Pak. Apakah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, di 2 Raja-Raja pasal 5 ada kisah juga tentang tawanan. Saya bacakan ya, nanti baca sendiri ya, dari ayat 1 sampai selesai di pasal 5 ini. Tapi saya cuma bacakan 3 ayat ini ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Perhatikan ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ini tawanan. Dan tawanan ini dikatakan di sini menjadi pelayan pada istri Naaman, ya, menjadi asisten rumah tangga, menjadi mungkin ya pelayan ya, menjadi pembantu yang bekerja di rumah Naaman, ya, khususnya menjadi asisten, ya, pelayan pada istri Naaman. Lalu ini namanya pun gak disebut, gak dikenal. Kalau Esther dikenal, Mordekai dikenal, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego ada namanya. Ini gak disebut namanya. Ini artinya ini nobody gitu ya. Ini bukan orang yang penting lah istilahnya. Ya, cuma disebut bahwa dia hamba, dia tertawan, ya, dia tawanan. Lalu dia bilang begini di ayat 3. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, jadi Tuhan pakai tawanan ini, seorang wanita perempuan yang tidak dikenal namanya ini, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kepada Naaman lewat istrinya bahwa kalau pergi ke Samaria, di situ ada Nabi Elisa, dan nabi ini dipakai Tuhan dan kamu bisa sembuh. Nanti baca ayat selanjutnya. Naaman terus pergi menghadap rajanya. Ini bukan orang Israel loh, ini orang Aram, ini musuh orang Israel sebenarnya ya. Tapi toh Naaman ini pergi, rajanya setuju, dia pergi ke Samaria, dan waktu dia mau masuk, Elisa sudah kirim utusannya. Elisa bilang, mandi aja di sungai Yordan 7 kali berendam, kamu akan sembuh. Lalu Naaman ini dia panglima perang ya, dia punya bawahan banyak ya, dia orang yang terpandang, cuma satu saja dia sakit kusta. Dia marah, dia bilang, saya jauh-jauh datang, mestinya dia minimal keluar kayak kasih salaman sama saya kan panglima perang. Kalau cuma nyuruh kayak begitu aja, saya mandi di sungai di kampung saya aja, ya, lebih bersih daripada di sungai Yordan ini. Tapi terus para pegawainya, pengawalnya, bawahannya bilang begini, Tuhan, kalau disuruh yang lebih berat lagi kan pasti Tuhan kerjakan. Ini cuma suruh nyemplung 7 kali berendam di sungai Yordan, apa susahnya? Lalu Naaman turun merendahkan dirinya. Dia ikuti perkataan Nabi tersebut yang cuma suruh orang lain untuk menyampaikan pesan itu. Dia berendam 7 kali ke dalam sungai yang dia lihat kotor itu, dan setelah itu dia sembuh, dia tahir. Langsung dia datang kepada Elisa dan dia mau kasih persembahan. Elisa bilang, enggak, tidak satu peser pun aku ambil daripadamu, terima dengan gratis. Lalu Naaman bilang, kalau gitu izinkan aku membawa tanah, ya, supaya nanti aku bisa pakai di tempat negeriku untuk menyembah Tuhan. Sebab aku hanya mau menyembah Tuhan yang telah menyembuhkan aku. Dahsyat sekali ya. Ini orang Aram loh. Dan kemudian Elisa bilang, oke, pergilah ya. Lalu dia bilang sama Elisa, mohon maaf, saya ini panglima, saya harus mendampingi rajaku. Jadi kalau rajaku sedang beribadah dan saya harus mendampinginya, dan saya harus ikut masuk ke dalam tempat dia beribadah, kiranya Tuhan mengampuni aku. Dan Elisa bilang, pergilah. Dan orang ini, bayangin ya, panglima, dia punya banyak anak buah, dampaknya besar.
waktu dia memutuskan untuk menyembah Tuhan yang telah menyembuhkan dia, yang sebelumnya tidak dia kenal, itu berdampak besar buat seluruh pasukan di bawah kendali dia. Pasti mereka bertanya-tanya, apalagi mereka yang melihat kesembuhan yang terjadi pada Naaman. Mereka pasti menjadi orang-orang yang juga beribadah kepada Tuhan Yehova. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada satu orang tawanan, perempuan yang tidak dikenal, dan dia bekerja pada istri Naaman. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun berada, kita tidak selalu berada di tempat yang mungkin dalam pikiran kita itu kita pikir lebih baik. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Bisa juga karena kesalahan kita berada di tempat yang seharusnya kita nggak di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, ya berdoa saja, minta ampun. Tuhan akan menuntun. Ya, Tuhan akan buat itu menjadi kebaikan. Tapi coba kita lihat diri kita, jangan bandingkan dengan orang lain. Masing-masing kita punya panggilan yang beda, gak bisa dibandingkan. Ada orang yang seperti Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Ada orang yang seperti Yusuf, kelihatannya keren ketika udah jadi. Wah, enak ya Yusuf itu. Tapi mau gak kita lalui bagaimana perjalanan hidup dia? Dia ditolak sama abang-abangnya, dia dijual, dimasukkan ke sumur, mau dibunuh. Kemudian dia dijual, dibeli oleh Potifar, dia kerja di rumah Potifar dengan baik. Karirnya lambat laun naik, dia jadi orang penting, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara, dia tidak membela diri. Kemudian di penjara dia juga bersikap baik, dan setelah sekian lama dia ketemu orang yang dia berharap bisa melepaskan dia, yaitu kepala juru minuman. Tapi ketika dia minta tolong, 2 tahun dia dilupakan. Banyak hal yang tidak enak yang dia alami. Apakah kita pernah renungkan itu? Nah, ketika akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, itu sudah waktunya. Dia sudah menjadi orang yang siap. Dia sudah lalui semua itu. Nah, persoalannya mungkin kalau kita lihat dia sudah jadi, mau gak kita lalui proses yang dia lalui sebelumnya? Itu didikan, itu pendidikan sekolah hidup. Demikian juga dengan Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Mereka mengalami masa-masa yang sulit, tapi toh mereka bisa lolos karena mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka itu semua tawanan. Mereka gak punya banyak pilihan, termasuk gadis yang bekerja di rumah Naaman. Dia gak punya pilihan, tapi lewat hidupnya Tuhan bisa pakai satu orang panglima dari satu kerajaan yang tidak kenal Tuhan bisa berubah. Coba lihat hidup kita, di mana kita berada. Tuhan gak pernah salah tempatkan kita. Coba belajar seperti Paulus, aku ini tawanan roh, dan izinkan Tuhan bentuk hidup kita. Belajar dengan hal sepele ya, mulai mengucap syukur, jangan menuntut orang lain. Coba lihat apa yang bisa dikerjakan, lakukan dengan penuh sukacita. Mungkin dalam pelayanan saya kenal beberapa teman ya, yang ada masa-masa ketika dia harus kerja sendirian dalam pelayanan. Ya, ketika acara besar dia mau siapkan, yang lain gak datang, tapi dia lakukan dengan baik, dengan setia. Hari ini saya melihat ya, mereka itu menikmati banyak hal yang orang lain mungkin tidak miliki ya. Mereka menikmati yang orang-orang dunia kejar. Tapi berapa orang yang tahu proses yang mereka jalani sampai mereka menjadi seorang yang sekarang ini mungkin banyak orang ingin seperti mereka. Tapi saya perlu tekankan, panggilan kita masing-masing berbeda. Kita punya pertandingan masing-masing. Jangan gerecokin yang lain. Be focus dan be faithful. Jadilah setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bisa melihat bahwa God is good all the time. Firman Tuhan berkata, God is love. Allah adalah kasih. Dan dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.